membahas tentang jenis lain dari kromatografi, yaitu kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau dikenal dengan KLT adalah sebuah teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak mudah menguap. Seperti halnya dengan kromatografi yang lain, pada teknik KLT ini terdapat fase gerak dan fase diam. Fase gerak terdiri dari pelarut atau campuran pelarut, sedangkan fase diam berupa plat KLT, biasanya berupa silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Untuk menjalankan teknik KLT, dimulai dengan memberikan garis pensil pada plat KLT sepanjang sekitar 1,5 cm dari tepi bawah. Plat KLT juga diberi tanda menggunakan pensil untuk menunjukkan posisi awal campuran yang akan dipisahkan. Metode KLT dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang ada di dalam campuran sampel tertentu. Setetes kecil masing-masing campuran ditempatkan pada titik-titik pada garis dasar dari plat KLT. Demikian juga sampel yang sudah diketahui komponennya. Apabila tetesan campuran pada plat KLT telah kering, selanjutnya plat KLT dimasukkan pada chamber sedemikian rupa sehingga titik-titik pada plat tidak menyentuh permukaan eluen. Solvent atau pelarut akan bergerak ke atas berdasarkan gaya kapilaritas pada plat KLT. Pergerakan larutan akan melewati sampel dan akan membawanya ikut bergerak ke atas. Proses pemisahan yang terjadi pada KLT didasarkan pada perbedaan parsial komponen sampel antara fase gerak dan fase diam. Komponen yang memiliki afinitas rendah terhadap fase diam akan mempunyai interaksi dengan fase diam yang rendah pula, sehingga pergerakan naiknya akan cepat. Sebaliknya, komponen yang memiliki afinitas tinggi terhadap fase diam akan mempunyai interaksi yang lebih kuat dan terjebak di fase diam, sehingga pergerakan naiknya akan lebih lambat. Pemisahan ini terjadi berdasarkan sifat alami dari fase gerak yang bersifat non-polar dan plat KLT yang umumnya bersifat polar. Dalam hal ini, metode KLT memisahkan analit berdasarkan afinitasnya terhadap permukaan fase diam seperti gel silika. Analit yang bersifat lebih polar akan lebih terikat pada fase diam, sedangkan analit yang bersifat lebih hidrofobik akan lebih mudah untuk naik ke bagian atas plat KLT. Solvent atau pelarut dibiarkan naik sampai hampir mencapai bagian paling atas dari plat KLT. Hal ini dimaksudkan agar proses pemisahan dari komponen-komponen dapat berlangsung secara maksimal. Plat KLT harus dilepas dari chamber sebelum pelarut mencapai bagian paling atas. Selanjutnya, batas pergerakan solvent ditandai dengan pensil. Plat KLT kemudian dikeringkan di udara sekitar atau menggunakan bantuan udara hangat dari mesin pengering. Untuk melihat hasil proses pemisahan, plat KLT dapat divisualisasikan di bawah lampu UV atau dengan menggunakan reagen kimia tertentu. Apabila substansi target tidak berwarna, maka dilakukan pre-coated terlebih dahulu terhadap plat KLT yang digunakan. Proses ini dapat dilakukan dengan melapisinya menggunakan fosfor. Alasan penggunaan fosfor adalah karena fosfor dapat membuat berbagai komponen dapat teramati di bawah lampu UV. Untuk menghitung retention factor atau RF dari masing-masing komponen, setiap titik yang dihasilkan dari proses pemisahan harus ditandai dengan pensil. Untuk visualisasi dengan menggunakan reagen kimia dapat dilakukan dengan beberapa bahan, misalnya iodin, ninhidrin, potasium permanganat, dan vanilin.
Flat KLT dapat direndam dalam reagen atau disemprot menggunakan reagen tersebut. Penentuan RF dapat dihitung dengan membandingkan jarak rambatan komponen dengan jarak rambatan pelarut. Senyawa dengan nilai RF yang lebih rendah cenderung memiliki gugus fungsi yang lebih polar daripada senyawa dengan RF yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil video tadi, kita lihat bahwa senyawa A merupakan senyawa paling polar, sedangkan senyawa C adalah senyawa yang paling tidak polar.